Berikut ini untuk pengujian inverter box panel versi 3000 watt 48 volt dengan menggunakan mode UPS. Sebelum kami kirim, kemudian ini untuk nomor ordernya. Langsung saja kita uji. Sini ada dua pembelian ya. Sini untuk pengujian yang pertama dari dua pembelian. Kemudian di sini sebelum saya uji akan saya tunjukkan untuk tampilan dari isi boxnya. Sini kita lihat saja untuk tampilan dari isi box panelnya. Sini ada switch, kita nyalakan terlebih dahulu di sini untuk menyalakan inverter. Kemudian sini ada baterai plus ya. Sini ada baterai minus. Kemudian sini ada MCB baterai dan MCB AC output dan MCB AC input. Kemudian sini untuk tampilan dari inverter dan trafonya. Sini fan berputar ya. Kemudian kita kembali lagi ke tampilan awal. Sini backlightnya off. Kemudian kita akan pencet seperti itu untuk menyalakan. Kemudian di sini akan saya tunjukkan untuk menu-menu dari inverter ini. Di sini ada dua menu. Untuk menu yang pertama ada di tombol enter. Kita tahan saja seperti ini sampai berganti. Kemudian di sini ada beberapa menu. Sini itu untuk set dari charging PLN. Sini bisa kita buat berapa ampere ya. Kemudian sini ada set dari PV. Sini karena tidak ada MPPT kita off-kan saja. Kemudian di sini ada backlight untuk dia untuk awalan tadi off ya. Kemudian kita akan buat di always on. Normal ketika 1 menit kita tinggal, maka untuk backlightnya akan off. Ini kita buat di always on. Kemudian di sini ada prioritas, di sini ada dua prioritas, di sini AC itu untuk PLN dan solar itu untuk inverter. Kemudian untuk menu yang kedua ada di tombol enter dan SC. Kita tekan secara bersamaan seperti ini. Kita tahan sampai berganti ya. Kemudian di sini ada set inverter output. Kemudian di sini ada frekuensinya. Kemudian di sini ada AC input range. Kemudian sini ada delay waktu dari perpindahan dari PLN ke inverter. Kita akan buat 10 menit di sini. Kemudian di sini ada settingan baterainya. Di sini ada CCV dan FLA. Di sini flood sama CCV kita abaikan karena tidak ada MPPT. Kemudian di sini ada DC reconnect. Di sini itu untuk batas kembalian untuk prioritas dari solar. Untuk merubahnya, menyeting, kita tinggal tekan up atau down ya. Up untuk naik, untuk menaikkan, dan down itu untuk menurunkan. Di sini akan saya buat di 50 volt. Untuk menyimpan kita tinggal tekan enter saja di sini. Ini 50 volt. Kemudian di sini ada AC rack. Sini itu untuk batas perpindahan sebelum baterai ini habis. Berarti batas perpindahan dari inverter ke PLN. Ini akan saya buat di 45. Kemudian di sini ada baterai alarm batas bawah. Kemudian di sini ada batas bawahnya BLVD. Kita akan setting di 42. Sudah tersimpan, kita back saja. Kemudian di sini akan saya ujikan untuk prioritas dari AC atau PLN. Di sini masih di posisi inverter di 225. Kemudian kita akan nyalakan di MCB AC input untuk menyalakan PLN. Dan di sini PLN sudah masuk dan di sini sudah berpindah ke PLN, dan di sini PLN melakukan proses charging. Bisa kita lihat. Kita matikan di jalur PLN.
Ketika PLN-nya mati, ini akan berpindah ke jalur inverter lagi di 225 ya. Dan ketika PLN-nya menyala, maka secara otomatis berpindah ke jalur PLN dan PLN melakukan proses charging. Bisa kita lihat sini. Bisa ya. Kemudian akan saya tunjukkan untuk prioritas dari solar, kita rubah terlebih dahulu ini. Kita ganti ke prioritas inverter. Dan sini sudah di prioritas solar. Dan sini masih di posisi inverter di 226. Kemudian kita akan simulasikan ketika baterai dari inverter ini habis. Kita simulasikan menggunakan adapter, kita akan turunkan tegangannya. Dan di sini sebelum baterai habis sudah berpindah ke jalur PLN ya. Untuk tadi untuk settingan AC rack di 52. Maaf, maksudnya 45,2. Sini untuk settingan AC rack 45,2 volt, sedangkan di sini untuk tegangannya ada di 44 tegangan baterainya. Sini sebelum baterai habis sudah berpindah ke jalur PLN ya. Dan di sini baterai habis. Di sini untuk alarmnya. Kemudian kita akan naikkan tegangan ke settingan kembali on di 50 volt untuk settingan DC rack-nya. Sini tegangannya sudah di 50 volt. Dan sini seharusnya inverter sudah bisa kembali hidup, namun kita harus membutuhkan waktu 10 menit untuk melakukan perpindahan dari di jalur PLN ke inverter. Kita butuh waktu sekitar 10 menit untuk melakukan perpindahan dari jalur PLN ke inverter lagi. Sini 10 menit ya. Kita akan menunggu sekitar 10 menit untuk melakukan perpindahan dari jalur PLN ke inverter. Di sini untuk DC rack-nya ada di 50 volt dan tegangan sekarang di 50 volt. Maaf, ini adaptornya kejebut. Kita akan tunggu sekitar 10 menit.
klothok. Ora nang saya Mas. Nyantol ya. Nggak ono.
Ya, di sini setelah sekitar 10 menit di sini sudah kembali lagi ke jalur inverter ya, di 226. Dan di sini akan saya tunjukkan untuk cara cepatnya tanpa membutuhkan waktu 10 menit. Kita akan ulangi di sini. Kita akan turunkan. Dan sini berpindah ke jalur PLN, dan sini baterainya habis, berpindah ke jalur PLN ya. Kemudian kita akan naikkan ke settingan kembali on. Settingan kembali on tadi di 50 volt, sedangkan baterainya di sini 51 ya. Sini seriusnya sudah mencapai kembali on, dan kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk melakukan perpindahan ke jalur inverter. Sini bisa kita lihat, sini masih di posisi PLN. Sini akan saya tunjukkan cara cepatnya tanpa membutuhkan waktu 10 menit. Ini bisa kita skip dengan cara PLN-nya kita matikan. Sini akan saya matikan untuk MCB AC inputnya. Dan sini secara otomatis berpindah ke jalur inverter lagi ya, tanpa membutuhkan waktu 10 menit. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya di sini akan saya tunjukkan isi beban. Di sini akan saya nyalakan di jalur baterainya terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah saya menggunakan jalur baterai, dan baterai terbaca 54 volt. Kemudian kita nyalakan MCB AC outputnya. Kemudian untuk pengujian beban kali ini kita akan menggunakan beban 2 blower dan beban pemanas. Kita beban ini menggunakan 1 blower di sini. Sini menggunakan beban 1 blower, beban terbaca sampai 1444%. Kita tambah menggunakan 1 buah blower lagi. Beban terbaca sampai 2990%. 3100, 97%, 9200, hampir 9300 ya, 100%. Dan sini inverter overload 3500, hampir 600. Dan di sini 111. Dan di sini inverter proteksi off. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Dan di sini inverter sudah kembali hidup ya. Kita akan ulangi lagi sekali lagi di sini. 2900, 3500 ya. 3100, 3200, 3500. Dan di sini inverter overload. Dan di sini inverter off. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Dan di sini inverter sudah kembali hidup. Dan di sini fan berputar. Ya, cukup sekian untuk pengujian inverter box panel versi 3000 watt 48 volt dengan menggunakan mode UPS sebelum kami kirim. Sekian, terima kasih.